Halo semuanya. Eh Lanjut dari video yang sebelumnya. Jadi aku tag-nya tuh masih sehari atau di hari yang sama ya. Tapi untuk kali ini aku bakalan fokus untuk sharing tentang gimana proses penyembuhan aku selama sakit asam lambung selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Tapi kayaknya lebih dikit deh. Cuman aku persingkat ya, tapi kayak eh, aku genapin menjadi 2 tahun gitu. Jadi teman-teman, aku tuh emang dari kecil suka sakit mah gitu ya. Jadi dimulai dari aku SD. Aku tuh dari kecil suka banget makanan pedas, terus juga suka makanan manis, coklat dan lain sebagainya gitu. Coklat tuh juga pemicu loh ya gitu. Jadi aku tuh sering banget punya masalah pencernaan. Jadi dari lambung aku tuh kayaknya emang sensitif banget gitu ya. Padahal aku tuh bukan tipe orang yang makan pedes yang bener-bener ekstrim gitu, enggak gitu. Bahkan karena kan ada ya karena beberapa orang yang ikut challenge ini itu lambungnya nggak kenapa-napa gitu. Bahkan orang-orang yang seperti itu tuh kadang dikhawatirkan kena asam lambung, padahal enggak gitu. Jadi emang intinya itu bukan cuma dari pola makan, tapi juga dari pikiran atau kondisi fisik kita gitu. Jadi kebetulan lambung aku tuh sensitif, dan masuk ke SMP, di SMP itu sakit asam lambung parah kedua gitu. Jadi aku pernah sakit asam lambung hampir 3 bulanan, tapi di dalam masa aku sakit asam lambung tuh aku masih bisa sekolah gitu. Atau dalam artian yang nggak begitu ganggu aktivitas aku, cuman memang sakitnya tuh kayak on off gitu loh teman-teman. Kayak sehari sembuh gitu, besoknya kambuh lagi, tapi nggak parah kayak yang kembung gitu-gitu, nggak sampai ganggu banget gitu. Jadi selama aku SMP, SMA, bahkan kuliah itu bener-bener dikit-dikit tuh sering kambuh gitu. Misal aku makan pedas atau aku makan asem gitu, biasanya emang kambuh, tapi cuman beberapa hari atau bahkan seminggu gitu paling lama, itu pas kuliah ya. Tapi teman-teman, puncaknya itu pas ada COVID gitu. Sekarang Maret ya, tapi 2023. Dulu tuh aku inget Maret tahun 2020 ya kalau nggak salah. Itu pertama kali COVID masuk di Indonesia. Dan aku tuh lagi parnonya teman-teman, karena waktu itu di dekat kampus aku pernah ada kabar kalau ada mahasiswa di situ yang kena COVID, itu meninggal sama orang tuanya. Jadi aku tuh sempat parno gitu. Terus juga kondisi kampus aku tuh kan di steril gitu ya, maksudnya diisolasi gitu. Terus aku tuh kemana-mana tuh pasti bakalan kayak parno gitu loh teman-teman. Jadi setelah kejadian itu aku tuh tiap hari kayak kepikiran gitu, jangan-jangan aku nanti kena COVID gitu. Teman-teman ada nggak sih yang dikit-dikit tuh suka parno, dikit-dikit tuh suka mikir yang enggak gitu. Karena aku pribadi kayak gitu gitu loh teman-teman. Terus akhirnya di suatu ketika aku tuh batuk, terus juga hidung aku tuh sering tersumbat gitu ya. Dan aku mikirnya udah kesana dong, kena COVID dong gitu. Tapi ternyata ketika aku periksa, katanya nggak ada indikasi ke arah COVID gitu. Jadi katanya itu efek dari asma aku. Jadi aku punya asma ya teman-teman, udah lama juga sih. Terus juga akhirnya dikasih obat dan lain sebagainya. Tapi setelah dikasih obat itu emang sempat membaik, tapi bukannya membaik, malah on off gitu, nggak yang bener-bener hilang. Jadi aku tuh makin parno gitu ya teman-teman. Karena waktu itu tuh kalau kita mau naikin imun, kita tuh harus rajin-rajin untuk minum yang namanya vitamin C gitu-gitu kan teman-teman. Terus juga makan makanan yang bisa naikin mood kayak coklat atau apapun gitu. Jadi aku tuh kayak nggak mikir soal itu. Intinya aku harus baikin mood aku biar seneng, biar aku tuh nggak gampang stres gitu. Dan aku lupa kalau aku punya lambung yang sensitif gitu. Jadi pernah suatu ketika orang tua aku tuh beliin aku kayak jeruk atau beliin aku duku gitu. Duku tuh banyak banget dulu di rumah karena aku suka banget yang asam-asam gitu teman-teman. Terus juga aku beli yang pedas-pedas, aku beli coklat, minuman manis dan lain sebagainya gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu aku makan pas tengah malam. Tahu nggak sih kalau tengah malam tuh kondisi kita kan bener-bener kosong ya perut kita. Jadi kena makanan salah dikit tuh pasti
imbasnya ke perut gitu, dan itu kesalahan terbesar aku waktu itu. Dan akhirnya aku tengah malam makan duku, makan jeruk, habis itu makan coklat, penutupnya makan pedas. Karena kalau nggak salah waktu itu tengah malam aku lagi ngerjain tugas kuliah, jadi biar melek gitu loh teman-teman, kayak biar gak ngantuk aja gitu. Alhasil keesokan harinya aku sakit asam lambung gitu, dan aku mikirnya alah sakit asam lambung juga paling besoknya udah sembuh, atau cuman semingguan besoknya udah sembuh gitu. Aku mikirnya kayak gitu loh teman-teman. Dan ya karena kecerobohan aku, karena aku terlalu menyepelekan, akhirnya dari situ sakit asam lambung aku bukan nggak pernah, susah banget untuk sembuh gitu. Aku terlalu fokus mikirin aku kena covid apa enggak, sampai aku tuh ngesampingkan sakit perut aku yang nanti bakal jadi bumerang aku, sakit asam lambung yang nggak sembuh-sembuh gitu loh. Jadi selama itu aku ngeremehin sakit aku cuman minum Promax, terus makan aku biasa aja, maksudnya aku nggak yang terlalu menghindari gitu, aku tetap makan pedas tapi aku kurangin gitu, yang nggak bener-bener aku cut kayak seminggu ini harus smoothie itu enggak, aku tetap makan normal tapi dibarengin dengan minum obat. Dan puncaknya adalah ketika aku parno aku tuh kena sakit apa gitu. Kesalahan yang kedua adalah kalian kalau sakit jangan pernah buka Google, karena Google tuh malah jadi sumber penyakit. Kenapa? Karena kan nggak valid ya. Mendingan kalau kalian punya pikiran-pikiran yang aneh tentang sakit kalian langsung ke dokter, kalian langsung cek di sana, tanya ke dokter sakit apa sih dok gitu-gitu, daripada kalian buka Google. Dan ternyata pas aku buka Google, aku kan sakit tenggorokan ya, di situ ada kayak vonis cancer dan lain sebagainya. Alhasil aku makin stres. Dan malam, aku inget banget malam itu ketika aku udah ngalamin sakit asam lambung semingguan kurang lebih ya, itu aku ngerasa banget kalau asam lambung aku tuh naik sampai ke kerongkongan bagian atas, bener-bener kayak mau muntah gitu teman-teman, tapi tuh panas banget gitu. Dan imbasnya ke aku sampai sekarang gitu, jadi aku masih ada rasa sedikit ganjel. Katanya itu efek dari asam lambung aku dulu yang pernah atau yang sempet ngelukain bagian atas kerongkongan aku. Nggak sakit sih, tapi kayak ada ganjel gitu loh teman-teman. Jadi dari situ aku lebih aware lagi, kayak wah parah nih, asam lambungnya ternyata udah separah ini sampai kayak gitu. Akhirnya besokannya aku langsung ke dokter, terus juga dapat obat dan lain sebagainya. Ternyata selama beberapa minggu nggak ada perkembangan, asam lambung aku makin parah. Terus juga aku kemakan dari tips-tips yang ada di YouTube. Kalau asam lambung harus makan parutan singkong gitu kan, ada kayak gitu ya. Terus juga harus minum air lemon gitu, katanya itu kan baik gitu ya buat lambung. Masalahnya adalah lambung aku tuh kan lagi luka gitu ya, terus malah dikasih itu. Jadi efeknya adalah makin parah bukannya makin sembuh gitu loh teman-teman. Akhirnya selama itu juga asam lambung aku makin parah. Aku juga sesak nafas tiap hari, bener-bener tiap hari loh teman-teman. Terus juga stres itu ngebuat asam lambung aku terus-terusan naik gitu. Terus juga ngebuat aku tuh kembung, jadi berat badan aku tuh turun ya, karena aku tuh salah makan dikit itu tuh udah perih banget perut aku teman-teman, udah kembung banget gitu teman-teman. Terus alhasil apa, ya udah aku makan mutih aja gitu, dan itu efeknya bikin aku kurus sampai turun kurang lebih 9 kilo tuh cuman dalam waktu 2 bulan, 1 bulan 2 bulanan gitu. Terus juga ketika aku kurusan, perut aku malah membuncit. Jadi buncit tuh bukan karena makan ya teman-teman, tapi karena emang kondisi perut aku tuh kembung terus tiap hari. Terus juga lemas gitu, dikit-dikit mau muntah, dikit-dikit sendawa gitu. Terus juga kepikiran atau stres dikit tuh rasanya kayak takut mati, takut ini itu, parah banget gitu. Namanya kan anxiety ya. Terus juga aku tuh sampai pernah kepikiran untuk ya udahlah kalau emang waktunya meninggal nggak apa-apa, berarti emang takdirnya gitu kan teman-teman. Jadi kayak pasrah gitu, pernah ada di posisi kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena ada support dari beberapa keluarga, teman, kerabat gitu, aku tuh makin yakin kalau aku bisa sembuh gitu. Akhirnya selama 2 tahun berjalan itu aku tetap ada gejala-gejala gitu, tetap sih ngerasakan gejala itu, tapi makin lama makin berkurang. Karena apa?
kuncinya satu, kita harus sabar, kita harus berserah diri sama Allah, tapi juga kita harus berusaha gitu. Aku tetap mantang makanan yang nggak boleh dimakan, terus juga aku tetap berusaha untuk berpikir positif bahwa sakit ini pasti ada hikmahnya, dan pasti aku diberikan kesembuhan. Kalau emang takdirnya aku sembuh, ya sembuh gitu loh teman-teman. Mau sepasrah apapun kita di keadaan sakit kita yang sekarang, kalau emang belum takdirnya Allah jemput kita, kita nggak akan pernah gitu ada di posisi ya begitu gitu. Maksudnya panggil Allah atau gimana ya, semuanya udah diatur sama Allah ya gitu. Dan ketika kita tuh sabar dalam menjalani sakit yang diberikan Allah tuh, sakit asam lambung ini termasuk, berarti kita nanti juga bakalan dapat tempat terbaik di sisi Allah, karena kita kan dikasih ujian bukannya ini tapi sabar gitu. Berarti kita termasuk orang-orang yang berhasil menjalani ujian dari Allah kita. Dan alhamdulillah sekarang asam lambung aku udah sembuh gitu. Jadi teman-teman yang sekarang masih sakit mikir kayak, aduh aku bisa sembuh gak ya gitu, bisa. Contohnya aku gitu, aku mungkin termasuk cepet ya, atau bahkan termasuk lama untuk yang sakitnya cepet. Kayak di luar sana pasti ada yang sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun sakit asam lambung gak sembuh-sembuh. Tapi jangan lihat yang lama gitu, lihat yang sebentar gitu udah sembuh gitu. Atau enggak teman-teman, kalau biar bisa lebih semangat masih sakit asam lambung 2 bulan atau 3 bulanan, lihat video aku yang berjuang 2 tahun lawan asam lambung sampai dibawa berobat di non medis juga karena dikira dari santet dan lain sebagainya gitu. Padahal ya enggak sih sebenarnya. Teman-teman harus semangat gitu. Aku 2 tahun sembuh. Kalau teman-teman masih beberapa bulan, ya pasti bisa lebih sembuh dari itu. Cuman kan kondisi kita beda ya, bisa lebih singkat penyembuhannya atau bahkan bisa lebih lama penyembuhannya. Tapi memang balik lagi, kalau pikiran kita juga termasuk apa ya, turut andil dalam proses penyembuhan kita dari asam lambung. Jadi itu aja sih teman-teman, sedikit sharing pengalaman aku sakit asam lambung. Jadi selama 2 tahun itu aku benar-benar habis beberapa dokter, lebih dari 5 dokter mungkin. Terus juga habis beberapa jenis obat keras, maksudnya obat yang harus benar-benar dari resep dokter. Terus aku juga ke dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru-paru, terus untuk USG juga aku pernah gitu. Dan alhamdulillah ketika aku punya niat untuk endoskopi, kayaknya aku harus endoskopi karena nggak sembuh-sembuh selama 2 tahun, tiba-tiba Allah kasih kesembuhan sedikit demi sedikit. Jadi nggak yang benar-benar sekarang lagi parah-parah besok langsung sembuh, enggak sih. Kalau lambung itu memang recovery-nya lama, jadi step by step, perlahan gitu. Jadi misalkan ada 10 gejala, untuk proses penyembuhannya mungkin dari berkurang dari 8 gejala, terus juga 6 gejala, sampai terakhir nggak ada gejala sama sekali. Jadi di titik itu teman-teman udah bisa dinyatakan sembuh dari asam lambung gitu teman-teman. Oke, jadi sharing tentang sakit aku segitu dulu. Misalkan ada pertanyaan atau teman-teman pengen aku cerita dari sisi pola makan, terus juga olahraga dan lain sebagainya, teman-teman bisa request di bawah. Dan nanti aku pengen ngadain sharing tanya jawab gitu loh. Jadi teman-teman ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar, nanti aku screenshot, terus aku bacain dan jawab tentunya dari pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih, tetap semangat teman-teman. Insya Allah kalau kalian sabar, Tuhan akan kasih pertolongan ke kalian secepatnya. Dan segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya ya. Jadi yakin kalau semuanya itu udah diatur sama Tuhan, udah diatur sama Allah. Dan kalian tuh orang-orang terpilih, orang-orang hebat yang bisa ngelewatin ini semua. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.